Paling saya buka dulu ya. Sampurasun, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Tete dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja masuk ke acara diskusi malam ini ya. Seperti yang sudah dijadwalkan, malam ini kita akan membahas tentang dimensi yang ada di dalam diri, begitu. Mungkin kita sering ya mendengar kata dimensi, begitu. Tapi mungkin kita juga walaupun sering mendengar kata dimensi, mungkin makna dari dimensi itu kita tidak semua paham mungkin ya, apa sih dimensi begitu. Nah kan nanti ada dimensi, ada alam kan gitu, apakah itu sama kan, atau beda kan. Kita kan selama ini masih bingung ya, ada alam, ada dimensi, atau apalah begitu. Mungkin selalu tertukar begitulah. Nah makanya untuk memahami secara lebih mendalam apa sih dimensi itu, nanti Kang Rocky yang akan membahasnya begitu. Nah sebelum Kang Rocky yang berbicara, mungkin saya ngasih pengantar dulu lah. Ya seperti yang di caption yang tertulis begitu ya. Ya secara sederhana dimensi itu adalah ukuran ya. Jadi panjang, lebar, tinggi, luas dan sebagainya kan itu ukuran ya. Atau waktu juga itu ukuran. Jadi secara singkat sesuatu yang dapat diukur itu adalah dimensi begitu. Nah cuman apa aja sih dimensi yang kita ketahui di alam semesta ini? Atau yang terdekat dulu lah. Ya yang terdekat yang ada pada diri kita itu apa aja begitu. Nah kemarin karena ada yang bertanya tentang dimensi dalam diri, makanya Kang Rocky mengambil tema itu untuk dibahas di malam ini begitu. Ya begitu sajalah pembuka dari saya. Selanjutnya langsung saja saya lempar ke Kang Rocky untuk menyampaikan materi diskusi malam ini. Mangga Kang Rocky di haturan waktu dan tempat dipersilakan untuk Kang Rocky. Mangga hatur nuhun Kang Pepi. Sami-sami. Sampurasun ke semua yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Jangan jenuh terus menyadari tubuh. Karena menyadari tubuh itu bukan masalah kita dapat sensasi apa. Bukan sama sekali. Menyadari keberadaan tubuh dan menyadari bagaimana tubuh itu adalah langkah awal untuk kita bisa menyadari apapun yang ada di luar tubuh. Kenapa begitu? Karena tubuh ini adalah sarana, adalah gadgetnya gitu loh, adalah HP-nya untuk kita bisa memahami apa yang terjadi sebenar-benarnya. Sebelum kita memahami yang jauh-jauh, tentu kita harus pahami yang dekat-dekat dulu. Yang paling dekat dengan diri kita adalah tubuh kita. Misal, bukankah dalam hidup ini atau dalam kehidupan ini kita selalu mengalami yang namanya persoalan. Persoalan kemudian banyak menimbulkan masalah. Masalah banyak menimbulkan yang namanya derita. Andai saja kita bisa menyadari keberadaan penderitaan itu di dalam tubuh, di mana dia letaknya, dihasilkan dengan proses seperti apa, dan kita menyadari bahwa sebenarnya penderitaan itu adalah ilusi, penderitaan, kesenangan, sukacita, kesedihan, beban, dan seterusnya itu semua adalah ilusi. Ilusi maksudnya gimana? Sesuatu yang tidak ada diada-adakan oleh pikiran kita sendiri. Tapi saya yakin kita semua yang hadir di sini mungkin termasuk saya, kan pernah atau justru sedang mengalami hal tersebut kan. Dan itu kok terasa nyata. Misalkan yang lagi merasa senang, terasa nyata senangnya. Yang lagi merasa sebaliknya, misalkan sedih, terasa sangat sedih.
nyata kesedihannya. Padahal itu semua ilusi. Padahal itu semua adalah sesuatu yang dihadirkan di dalam alam pikir, di dalam pikiran kita, yang kemudian direspon oleh tubuh kita. Begitupun marah, suka, cinta marah, suka, rindu, terus kemudian tidak suka, dan hampir sebagian besar rasa itu semua adalah ilusi, sesuatu yang tidak ada sebenarnya, tapi kemudian diadakan. Maksudnya sesuatu yang tidak ada itu bagaimana? Sejatinya kejiwaan manusia sejatinya awalnya adalah netral, sebagaimana alam semesta ini. Kejiwaan manusia sejatinya adalah netral, biasa-biasa aja gitu. Tapi kemudian kita diajari untuk lebih cenderung merasakan senang apabila kondisinya begini, lebih cenderung merasakan sedih apabila begini. Nah, merasakan sedih artinya kan kita menciptakan itu di alam pikir, yang kemudian terespon oleh tubuh kita sehingga terbentuklah sebuah perilaku. Andai saja kita memahami, menyadari pada saat kita mau sedih misalkan, dan menyadari proses sedihnya, tentu kita bisa mengendalikan rasa sedih itu. Bahkan tidak perlu sedih mungkin gitu. Nah, itu kegunaan paling dasar deh dari kita menyadari keberadaan tubuh. Untuk itu, bagi kita yang sudah belajar sadar, sok atuh kalau lagi kira-kira galau tadi sadari dan segera diselesaikan. Kalau ada sebuah rasa yang lebih dominan di tubuh, segera diselesaikan, segera diseimbangkan kembali, agar kita tidak terlarut-larut di dalam ilusi itu. Di dalam bukan halusinasi tapi ilusi memang, sesuatu yang tidak ada dan dihadirkan menjadi ada. Nah, untuk lanjut kemudian kita bisa memahami proses-proses yang lebih halus lagi misalkan. Nanti kan ada proses berpikir, ada proses merasa, ada gabungan keduanya, ada mungkin yang kayak ilusi-ilusi itu nanti kita sadar, oh ini mah ilusi saya, bisa dibuang dengan mudah. Gitu. Nah, ini biasanya kalau di luar sana dipelajarinya rada rumit, dengan bahasa-bahasa yang tinggi, dengan kalimat-kalimat yang tinggi. Misalkan ya, bahwa manusia terdiri dari nur ini, nur ini, nur ini, gitu kan tinggi bahasanya. Jadi sedikit sulit. Kalau di sini kita coba dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami mudah-mudahan. Tujuannya itu ya, jadi bukan nanti bukan merasakan sensasi apa. Ya pasti merasakan sensasi kalau sudah menyadari mah. Cuman bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kita betul-betul bisa memahami proses apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, nanti kalau semua itu bisa kita sadari, lalu kemudian bisa kita kelola, bisa kita kendalikan. Pada saat kita marah, sadar marah, dikendalikan bagaimana proses marah. Nah, kalau kita menyadari proses marah, keluarnya dari mana, sebabnya apa, dan seterusnya, tentu kita bisa menghadirkan antinya. Gitu, anti marahnya dihadirkan, sehingga tetap netral kembali, dan seterusnya. Nah, itu sih tujuan utama kita sebenarnya, yaitu untuk lebih bisa mengendalikan diri sendiri dan kemudian kita bisa memahami apa-apa yang terjadi di luar diri. Kenapa sih kita perlu menyadari di luar diri? Karena tidak semuanya ada di dalam diri. Wah, semua ada di dalam diri, alam semesta di dalam diri, di dalam diri. Tidak begitu konsepnya. Tidak semua, buktinya coet itu tidak ada di dalam diri. Coet itu apa ya? Coetnya bahasa Indonesia naonnya, Pep? Cobek. Cobek. Cobek kan tidak ada di dalam diri. Jadi tidak semua ada di dalam diri. Untuk itu, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa memahami proses-proses di luar diri. Hampir semua orang mungkin mengatakan Tuhan itu di dalam diri. Saya mengatakan tidak. Tuhan tidak di dalam diri. Tuhan ada di mana-mana. Termasuk ada di dalam diri. Saya mengatakan tidak. Tuhan tidak di dalam diri. Tapi untuk bisa sampai menjangkaunya, kita sangat perlu memahami dalam diri. Itu mungkin maksudnya.
Sehingga ada kalimat, barang siapa yang sudah memahami dirinya, menemukan dirinya, mengerti dirinya, dia akan mengerti Tuhannya, dia akan menemukan Tuhannya. Bukan berarti Tuhannya di dalam diri. Ada yang mengatakan Tuhan ada di dalam hati. Enggak, saya tolak, tidak. Tapi bahwasanya apabila kita bisa mengenali diri, kita bisa mengenali Tuhan kita, itu jadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa dideteksi dengan alat yang namanya tubuh, yang namanya diri. Nah, itu perlunya. Kita merasakan apapun, bahkan melihat TV juga dengan mata kan. Mata itu bagian dari tubuh. Dan seterusnya lah. Jadi saya mengajak kita semua untuk memahami itu dengan tujuan yang seluas dan sejauh itu. Tapi memang ini perlu proses. Jadi bagi siapapun yang mengatakan Tuhan di dalam diri, ya tunjukin aja belah mana gitu. Di liver kah? Di mata kah? Di manakah gitu. Itu hanya, bukan berarti yang ngomong begitu salah ya, tapi itu hanya sebuah kiasan gitu, bukan sesuatu yang sifatnya arti sebenarnya. Nah, itu tentang kenapa sih kita perlu melatih memahami, menyadari dulu sebelum memahami kan, menyadari tubuh kita. Itu perlunya. Membosankan iya, membosankan, saya sendiri bosan. Tapi ya jangan bosan gitu. Oke, sekarang hari ini saya ketitipan untuk ngebahas dimensi dalam diri, tapi yang ngasih pertanyaannya orangnya orang-orang nggak apa-apa lah ya. Seperti yang Kang Pepi tadi bilang, Kang J sebenarnya, cuman saya lebih senang nyebut Pepi lah, apa-apalah. Dimensi itu bukanlah sebuah alam. Dimensi adalah sesuatu yang terbentuk, yang dibatasi oleh ukuran-ukuran. Itu namanya dimensi. Sebuah ruang atau Kang belum tentu ruang, karena belum tentu ada ruangnya. Misal, contoh. Sesuatu yang dibatasi dari panjang dan lebar itu namanya dua dimensi. Misalkan contoh realnya gambar gitu mungkin ya. Gambar itu dua dimensi. Terus kalau yang panjang, lebar, tinggi itu tiga dimensi yang ada volumenya. Panjang, lebar, tinggi, diagonal itu 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, diagonal plus waktu itu 5 dimensi. Dan seterusnya. Jadi dimensi adalah sesuatu yang terbentuk dari susunan atau kerjasama ukuran-ukuran itu. Nah, kita memang sering banget ngomong dimensi, tapi coba tanya dimensi naon gitu. Nyarada bingung ngejelasinnya. Karena kita terbiasa tidak paham. Terus bedanya dengan alam apa? Apakah alam jin dengan dimensi jin itu sama atau berbeda? Jawaban saya berbeda sekali. Berbedanya di mana? Ya kita lihat jin itu tersusun atau terbatasi dari berapa ukuran. Apakah dia ada volumenya atau panjang lebar tinggi, atau dia bisa panjang lebar saja, atau dia panjang lebar tinggi diagonal. Misalkan ya, kalau saya sih nggak pernah ngemeterin tubuh jin sih. Misalkan saja jin itu hanya panjang lebar. Berarti dimensi jin adalah 2 dimensi. Tapi kalau alam jin adalah tempat hidup jin, habitat. Habitatnya di mana? Ya di negaranya, nggak tahu di mana. Gitu. Nah itu bedanya ya. Manusia itu tubuhnya berapa dimensi? Dia hidup di dimensi berapa? Dimensi 3, bahkan 4 katanya gitu. Yang sudah ditemukan ilmuwan itu udah di dimensi 4. Apa? Panjang, lebar, tinggi, waktu. Kalau menurut saya 5, yaitu ada diagonal. Sehingga manusia ya wujudnya seperti ini. Karena wujudnya seperti ini, dia termasuk ke dimensi 5 menurut saya. Gitu. Tapi alam hidupnya di mana? Alam hidupnya ya di planet bumi ini. Planet bumi ini dimensi berapa? Ya tinggal dihitung itu batasan-batasannya. Alam hidup saya di Bojong Soang nih.
Tapi saya hidup di dimensi berapa? Tubuh saya dimensi minimal dimensi 3. Baru saya bisa hidup. Kalau dimensi 2, saya harus di-press dulu. Gitu. Biar jadi gambar. Gitu ya. Itu bisa dipahami dimensi. Maka kalau ngomong dimensi diri itu ada berapa aja, itu rada kurang tepat. Karena yang jelas tubuh ini hidup di dimensi 3. Tubuh minimal di dimensi 3. Karena gambar juga bisa hadir kan di dimensi 3. Dimensi yang lebih sederhana, lebih sedikit bisa hadir di dimensi yang lebih banyak. Tapi dimensi yang lebih banyak apakah bisa tetap eksis di dimensi yang lebih sedikit? Tergantung kemampuan penyesuaiannya. Karena kalau sesuatu yang bersifat energi, dia bisa lebih fleksibel menempati sebuah dimensi. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami nih, paham pengertian tentang dimensi ya. Terus di dalam diri kita terus ada berapa dimensi? Kita akan bagi-bagi. Pertama, tubuh atau diri kita kan terdiri dari yang namanya tubuh. Itu pertama. Tubuh ini dia berapa dimensi? Minimal 3 dimensi. Minimal ya. Dimensi tubuh itu pun kemudian terbagi-bagi lagi. Ada yang bersifat material, yaitu organ gitu ya. Ada yang bersifat non-material. Misalkan metabolisme, terus kemudian energi yang dihasilkan dari metabolisme itu, terus kemudian energi itu ada 2 ya, ada tenaga dalam atau hawa panas, atau listrik maaf, dan gelombang elektromagnetik. Terus kemudian ada juga energi catu dayanya atau ruh. Nah, apakah dimensinya sama? Bisa berbeda. Alam hidupnya sama. Tapi dimensinya bisa berbeda karena yang bersifat energi itu bisa lebih fleksibel daripada yang bersifat material. Kemudian ada lagi yang harus kita sadari adalah ini masih bagian tubuh ya. Organ-organ kita juga menghasilkan sesuatu. Selain sel menghasilkan listrik, menghasilkan elektromagnetik, terus kemudian otak itu menghasilkan pertama pikiran dari proses yang namanya berpikir. Proses berpikir itu apa? Proses berpikir adalah pada saat kita mengolah data, kemudian diolahnya dengan apa? Dengan mekanisme yang namanya logika atau yang kita namai sebagai logika. Logika itu apa? Logika adalah sebuah doktrin yang diajarkan untuk memahami secara sebab akibat. Itu logika atau yang disebut ilmiah katanya. Ilmiah itu kan berasal dari kata ilmu ya. Ilmu alam lah. Ilmu itu ya hubungannya dengan sebab akibat. Jadi logika itu ya doktrin, makanya orang logikanya beda-beda. Tergantung doktrin yang dia sudah dapat. Doktrin itu termasuk pelajaran, keilmuan, dan yang lain-lain ya. Kalau ngomong doktrin itu jangan langsung berpikir dogma atau apalah gitu. Doktrin itu apapun yang udah dapat, ajaran-ajaran dan seterusnya. Makanya logika manusia beda-beda. Kalau yang mungkin pengetahuannya lebih banyak, ya mungkin logikanya lebih luas gitu kan. Tapi kalau yang sedikit pengetahuannya, pengalamannya apa ya sedikit-sedikit, nggak masuk logika saya ini mah gitu kan. Nah, karena logika mah memang hasil belajar. Nah, hasilnya adalah prosesnya berpikir menggunakan metode logika, kemudian hasilnya adalah pikiran. Itu salah satu yang produknya yang dihasilkan oleh kinerja otak. Yang lainnya adalah perasaan. Perasaan apakah berhubungan dengan doktrin? Iya, berhubungan dengan doktrin, tapi prosesnya dalam mengolah itu berbeda. Yang diolah juga informasi atau data.
Kalau pikiran mah diolahnya lewat berpikir gitu kan, caranya metodenya logika. Kalau perasaan adalah data yang diolah, yang dihubungkan dengan ego, hingga lahirlah rasa. Apabila data itu dianggap tidak mengganggu kehidupan kita, bahkan menguntungkan, maka lahirlah rasa senang, atau diilusikan rasa senang, pun sebaliknya dan seterusnya. Nah, tapi di diri kita ada yang namanya batin. Apa itu sebenarnya batin, kan begitu ya? Sering banyak yang orang ngomong lahir batin gitu ya. Mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu ya dimensi fisik ya. Dimensi 3 dimensi itu. Lahir yang tadi dilatih untuk dirasakan. Ada organ, ada apa gitu, seterusnya gitu. Nah, batin adalah gabungan antara pikiran dan perasaan. Itulah batin. Makanya ada suasana kebatinannya lagi bagus tuh, lagi happy. Pikiran dan perasaannya lagi bagus. Tapi suasana kebatinannya lagi jelek, ngapa? Lagi emosian, lagi rudet, banyak masalah gitu kan. Ya itu yang namanya batin. Jadi batin ini banyak sekali orang di dunia spiritual yang menggambarkan batin itu sebagai apa gitu yang rumit, yang nggak bisa dimengerti lah. Padahal batin adalah gabungan antara pikiran dan perasaan. Itulah batin. Suasana kebatinannya, suasana pikiran dan perasaannya. Begitu. Tapi mata batin gimana? Ya itu mah istilah saja. Ada batin mah nggak ada matanya. Yang buku mata mah iyalah mata uang. Mata batin itu hanya istilah. Hanya istilah bagaimana otak kita punya kemampuan untuk mendeteksi sesuatu gitu. Tapi kenapa disebut mata batin? Karena mata itu tidak bersifat materi atau fisik gitu kan. Makanya disebut mata batin. Tapi sebenarnya yang disebut batin di dalam tubuh adalah pikiran dan perasaan. Terus ada lagi kok itu yang namanya intuisi, di mana letaknya? Intuisi adalah sebuah produk. Produk apa? Produk dari satu indera manusia lain. Manusia lain itu indera lain dari manusia gitu maksudnya. Indera lain dari manusia yang menggunakan pineal gitu. Yang sering kita sebut sebagai nurani. Nah, nurani itu produknya adalah intuisi. Nah, itu juga bersifat non materi. Nah, intuisi ini apa yang diolah, Yang diolah ya data sama. Diolah oleh otak. Gitu. Tapi mengolahnya lewat apa? Bukan dengan logika, bukan dengan rasa, bukan dengan ego, tapi dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih kepada keniscayaan. Jadi hubungan kita dengan kesemestaan. Nanti lahirnya produknya namanya intuisi. Intuisi itu bentuknya kecenderungan. Misalkan saya mau pergi, kok tiba-tiba datang ngerasa seolah-olah saya nggak mau pergi gitu ya, atau malas, atau jangan pergi gitu, seolah-olah seperti itu. Itu disebut insting. Salah menurut saya, bukan insting itu. Karena insting beda lagi. Insting itu adalah sesuatu produk yang dihasilkan oleh ego. Itu insting, kayak insting untuk makan, insting untuk membela diri, insting untuk bereproduksi. Nah, itu insting. Makanya ada film Basic Instinct, insting yang paling basic. Ya, insting binatang gitu ya. Jadi itu bukan insting. Kalau yang intuisi itu bukan insting. Insting itu sesuatu yang dihasilkan dari ego. Kalau intuisi ukurannya adalah keniscayaan. Gitu. Makanya intinya kecenderungan. Nanti yang dihasilkan itu. Begitu. Nah, apalagi yang ada di dalam tubuh selain itu semua? Ada sesuatu yang sangat vital, yang sangat jarang disadari oleh manusia. Apa itu? Kesadaran. Kesadaranlah yang membuat kita
bisa mengetahui semuanya yang ada, proses-proses yang ada di dalam diri, dan kemudian bisa mengendalikannya. Itu adalah kesadaran. Kesadaran itu wujud dari apa? Kesadaran itu adalah wujud bukan implementasi, maaf. Wujud dari 3 gabungan frekuensi. Frekuensi otak kita sendiri, frekuensi keeroban, dan frekuensi ketuhanan. Itu membentuk satu dimensi tersendiri yang namanya kesadaran. Nah, kalau kita kesadarannya sudah bagus, kita itu nanti seolah-olah ya, saya ngomong pakai bahasa seolah-olah di luar diri kita itu ada diri kita yang lain yang terus mengawasi diri kita. Itulah kesadaran. Tapi nantilah ya, nanti. Jadi nanti kalau kita udah bagus, seolah-olah itu di diri kita itu ada di luar diri kita itu ada diri kita lain yang terus saja mengawasi diri kita, baik itu fisik maupun non fisiknya. Terus saja kalau kita lagi ngapain, kita dilihatin oleh diri kita sendiri gitu. Ngapain aja kita itu dipantau, dilihatin oleh diri kita sendiri. Jadi seolah-olah selalu ada 2 diri kita itu. Jadi ada yang memperhatikan kita terus-menerus. Itulah kesadaran. Nah, titik itu yang ingin kita capai. Jadi nanti kita tahu pasti tubuh kita sedang ngapain, sedang mikirin apa, sedang suka sama siapa, sedang tidak suka sama siapa, dan seterusnya. Nah, kesadaran ini yang mencoba kita latih hari ini. Tentu dengan sesuatu yang sederhana dulu. Nah, kesadaran itu pula yang akan membuat kita mampu menyentuh baik itu Rob maupun Tuhan lah kasarnya gitu. Kesadaran itulah gitu loh. Jadi bukan tubuh ini yang menyentuhnya secara fisik, tidak. Tapi kesadaran tersebut. Begitu. Nah, itu yang akan kita latih ke depannya. Tapi kalau yang udah bagus itu dia akan ada yang ngeliatin aja, dan itu diri kita, bagian dari diri kita yang namanya kesadaran. Jadi kita bukan ditoong, diliatin terus gitu. Apapun yang terjadi baik fisik non fisik di luar maupun di dalam itu kelihatan terus gitu. Nah, itu mungkin bagian-bagian atau oke lah sebut dimensi, tapi saya nggak begitu setuju sih dimensi, karena diri kita ya hidup di dimensi minimal dimensi 3. Tapi kalau pikiran itu dimensi berapa, Kang, gitu ya. Saya tidak tahu karena pikiran itu apakah ada ukurannya apa tidak gitu. Saya juga nggak kurang tahu gitu, karena pikiran itu hanya hasil kerja dari sesuatu. Perasaan dimensi berapa, saya juga kurang tahu kalau dimensinya mah gitu. Tapi itu hanya bagian dari hasil kerja sesuatu. Terus kemudian nafsu, apa itu? Dimensi berapa? Nafsu itu hanya implementasi dari ego. Jadi pada saat kecenderungan ego itu sudah digabungkan dengan berbagai macam doktrin, maka lahirlah keinginan atau ketidakkeinginan, itulah nafsu. Misalkan ego kita menyuruh kita punya kecenderungan untuk mempertahankan hidup dengan cara makan. Nah, awal kecenderungannya cuma makan, tapi kan kemudian kita diajarkan untuk makan tuh ini, makan pagi begini, makan siang begini, makan sehat begini, makan tidak sehat begini. Akhirnya kemudian kita lahir keinginan, pagi-pagi inginnya ini itu. Nah, itu udah nafsu. Begitu. Nafsu boleh nggak diikutin? Boleh. Karena nafsu itu tidak harus dihilangkan, tapi dikendalikan. Makanya boleh diikuti, boleh. Ukurannya apa? Ukurannya kewajaran dan kebutuhan. Misalkan boleh nggak pagi-pagi makan apa ya kira-kira ya? Mie ayam, ya boleh. Tapi pagi-pagi saya pengen makan jus, ya boleh. Tapi kan ukurannya adalah kebutuhan nanti itu. Butuhnya apa dan seterusnya. Jadi nafsu itu bukan untuk dihilangkan, apalagi diperangi. Tidak, nafsu itu hanya butuh dikendalikan. Nah, proses pengendaliannya ya saya sering menganalogikan sebagai nyupir. Nafsu itu tidak harus selalu direm, kadang-kadang perlu digas juga. Kok bisa begitu, Kang? Iya, buktinya orang yang lagi sakit,
nafsu makannya hilang, perlu ditambahin nafsu makannya. Jadi orang mengendalikan nafsu itu atau mengendalikan diri itu persis seperti nyupir. Ada kalanya perlu direm, ada kalanya perlu belok kanan kalau jalannya belok kanan. Ada kalanya juga perlu digas kalau jalannya nanjak. Gitu. Jadi jangan pahami pengendalian nafsu itu artinya selalu dikekang atau disederhanakan, tidak. Nafsu kadang-kadang perlu digenjot, misalkan nafsu berlatih perlu digenjot. Bagaimana caranya biar semangat terus, Kang? Trigger egomu. Gas egonya. Misalkan gini, kalau lagi pas datang latihan, katakan pada diri, saya tidak mau jadi pecundang, masa saya gini aja nggak bisa gitu, nggak bisa. Ayo, gitu. Trigger egonya. Karena ego itu akselerator energi di tubuh. Di tubuh ada sebuah akselerator yang sangat penting yang namanya ego. Pakai itu. Nyari akselerator emang usah kemana-mana. Akselerator itu ada di dalam tubuh kita yang namanya ego. Makanya orang menyemangati diri dengan teriak. Makanya orang di film-film gitu ya, kalau menyemangati pasukan kan dengan teriak, bukan dengan lemah lembut. Betul nggak? Atau dengan gerakan-gerakan yang sifatnya menyakiti diri, memukul dada. Jarang menyemangati dengan mengusap-usap, jarang. Menyemangati dengan memukul. Tujuannya apa? Merangsang ego. Menghadirkan apa? Ego terangsang dengan cara apa? Dengan cara dihadirkan sesuatu yang sifatnya mengancam. Maka dipukul tuh dadanya dengan keras. Semangat gitu kan. Bahkan ada petinju yang ingin semangat mukulin mukanya sendiri kan, ada kan seperti itu. Nah, kalau terpicu egonya biasanya naik tuh. Semangatnya apanya segala macam. Energinya juga naik, meningkat. Jadi mencari akselerator energi nggak usah jauh-jauh, apalagi nyariin di batu, alah susah kejauhan. Ego aja sendiri dipicu, sok gerak. Nggak percaya mah. Gitu. Ini trik ya. Oh, salah dibocorin, salah Pep dibocorin Pep. Aduh. Kumaha tuh tarik deui atuh. Salah Padahal itu rahasia ya Pep ya. Salah lah. Jadi akselerator energi di tubuh salah satunya adalah ego, bukan salah satunya lah. Dia adalah ego. Jadi semakin pandai kita men-trigger ego, ya energi kita makin bagus. Makanya kalau mau latihan dalam kondisi apa ya, dalam kondisi lemah, letih, lesu gitu ya. Dengan latihan dalam kondisi semangat kan beda. Efeknya beda, metabolismenya beda, dan seterusnya. Nah, untuk membuat semangat perlu dipicu egonya tuh. Begitu. Salah satunya persaingan. Persaingan juga memicu ego kan. Ingin lebih, nggak mau kalah sama yang lain gitu. Itu pasti beda. Energi yang dihasilkan beda latihan dengan seperti itu. Nah, gitu. Terus, di dalam diri selain ada itu semua, juga ada yang namanya hayalan. Hayalan itu apakah bagian dari ilusi? Iya, bagian dari ilusi. Tapi hayalan itu bersifat kita menghadirkan sebuah kejadian yang belum terjadi. Kalau ilusi biasanya rasa dan seterusnya, ini mah kejadian yang kita bayang-bayangin. Itulah yang disebut halusinasi. Beda lagi ya ilusi dan halusinasi. Begitu. Nah, hayalan itu dibuat oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, oleh otak kita. Mengandalkan apa? Mengandalkan bukan kejadian, tapi mengandalkan rasa, sukanya apa, misalkan seger ngebayangin apa gitu, dan seterusnya. Kepengen yang seger ngebayanginnya apa. Atau kalau kita rasa takut ngebayanginnya apa. Kalau kita bisa menyadari itu, kita bisa mengendalikan itu. Pepi takut sama ulat, nggak tahu apa yang dibayangin. Nah, kendalikan itu gitu. Jadi, terus gimana Kang dengan rasa sakit yang dihasilkan oleh saraf? Misalkan karena rusaknya sel, misalkan kebentur, apa itu kan ada rasa sakit, apakah itu halusinasi atau ilusi? Bukan, itu bukan ilusi. Rasa sakit yang hadir itu adalah
mekanisme tubuh untuk mempertahankan diri. Jadi rasa sakit itu bentuknya adalah warning untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Misalkan sakit perut karena mules, mau pup apa segala macam gitu ya. Itu adalah warning. Jadi itu bukan ilusi. Bisa nggak Kang dihilangkan? Nggak bisa. Tapi mungkin bisa disederhanakan penyikapannya. Tapi Kang ada orang yang mules, terus konsentrasi, terus bisa hilang. Mungkin saja. Kalau itu memang sesuatu yang bisa hilang prosesnya. Tapi kalau misalkan kayak kita kena pisau terus sakit, kita konsentrasi sakitnya hilang, nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah penyederhanaan penyikapan, jadi nggak lebay gitu kan. Kadang-kadang yang membuat rasa sangat sakit kan lebaynya, rasa takut. Karena rasa sakit ditambah rasa takut, ditambah rasa khawatir, ditambah ilusi-ilusi lain yang diciptakan, itu menghadirkan tekanan yang lebih kepada kebatinan. Gitu. Nah, pada saat tekanan-tekanan yang lain itu nggak ada, sehingga biasa aja, ya yang tersisa hanya rasa sakit saja. Ya biasa aja biasanya. Rasa sakit ya sakit gitu, tapi penyikapannya biasa. Terus bagaimana yang pemahaman orang tentang kebatinan? Seolah-olah batin itu adalah apa ya? Spiritual gitu. Enggak, batin itu bukan spiritual. Walaupun spiritualisme itu ya berhubungan dengan kebatinan. Spiritual itu apa sih? Spirit itu kan jiwa ya. Bukan ruh. Spirit itu jiwa, itu berhubungan dengan kejiwaan. Kejiwaan itu ya representasi otak. Representasi otak kejiwaan itu. Kejiwaan. Makanya spiritualitas ya hasil kinerja otak juga. Tapi spiritualitas adalah lebih mendekati kepada penyikapan atau konsep-konsep penyikapan. Konsep-konsep penyikapan, konsep berpikir, konsep penyikapan terhadap sesuatu itu spiritualitas. Tapi kalau batin, batin adalah gabungan dari, bukan gabungan itu artinya bukan disatuin, bukan. Tapi batin adalah, isinya adalah pikiran dan perasaan. Spiritual lebih merupakan konsep-konsep penyikapan terhadap sesuatu, itu spiritual. Gitu. Jadi kalau orang yang spiritualismenya sudah bagus, bagaimana? Ya dia punya banyak konsep yang bagus terhadap penyikapan-penyikapan terhadap proses kehidupan, misalkan gitu ya. Ya entah apa ininya, konsepnya tergantung apa yang dipelajari. Misalkan di dalam spiritualisme Jawa ada andap asor dan seterusnya, ada macam-macam lah gitu. Misalkan ada sebuah kata wani andap asor luhur wekasane. Barang siapa yang berani, andap asor itu apa ya? Andap asor itu ya merendahkan dirilah di depan orang lain, maka akan tinggi derajatnya. Itu kan konsep terhadap penyikapan terhadap sesuatu. Nah, itulah tataran spiritual seperti itu. Nah, ada juga tatanan ritual di dalam diri juga. Tataran ritual itu kayak apa, Kang? Ya, sesuatu yang dilakukan biasanya rutinitas gitu ya, ritual gitu. Kita makan pakai piring, kita makan jam 1, makan siang, malam, dan itu ritual. Yaitu ya memang ada, karena apa? Karena kita belajar sebuah tata sistem yang namanya budaya, doktrin, dan seterusnya. Nah, sebegitu kaya diri kita, sebegitu banyak hal di dalam diri kita, sebegitu banyak yang terjadi di dalam tubuh dan diri kita. Itu kalau kita tidak sadari, seperti yang terjadi selama ini kan terjadi begitu saja. Begitu saja terjadi tanpa disadari. Akhirnya ya kita memang ya gimana ya, hirup teh sageleyeungna gitunya, naon bahasa Indonesianya. Ya begitu saja hidup teh gitu. Ya akhirnya ya boro-boro kita mengendalikan, akhirnya kita dikendalikan oleh pikiran sendiri, oleh ego sendiri, oleh nafsu sendiri. Kita dikendalikan oleh proses-proses yang lain. Akhirnya kita tidak merdeka. Kenapa? Lah wong kita aja dikendalikan oleh diri sendiri, akhirnya kita tidak merdeka. Oleh ego sendiri, apalagi dikendalikan oleh ego orang lain. Wah, kayak gini mah nggak enak, wah kayak gini mah salah kata orang, kayak gini mah nggak bagus kata orang, dan seterusnya. Ya, jauh dari kemerdekaan. Padahal salah satu ciri orang itu betul-betul sudah mengenal Tuhan, dia itu merdeka.
Karena dia hanya mengikatkan diri kepada Tuhan, tidak mengikatkan diri kepada apapun lagi. Begitu mungkin Kang Pepi cukup lah ya, panjangan bisi saya liur sorangan. Itu Kang Jay, sok kita diskusikan selanjutnya. Siap, siap Kang. Hatur nuhun. Mangga silahkan yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silahkan forumnya sudah dibuka. Mangga dimanfaatkan. Sok, terutama orang-orang ra tuh. Ayo ini Sok, mau sampai jam berapa Pak? Kang, jam 9? biasa lah. Oh, biasa ya. Ya, tuh mumpung masih ada waktu tuh sekitar 50 menit lagi. Mangga. Kang, Ayo, dari saya. Ini rewas, kumason. Pun, ya Kang, mau bertanya, Iya, apakah manusia, apakah iya sok. manusia bisa menciptakan dimensinya sendiri? Apakah manusia bisa menciptakan dimensinya sendiri gitu? Ya kan tadi beberapa tubuh manusia itu kan, dalam tubuh manusia itu ada banyak dimensi gitu. Apakah ada dimensi yang bisa diciptakan sendiri gitu? Ya kalau dimensi itu artinya ukuran-ukuran, ya artinya sesuatu yang terbentuk dari berbagai macam ukuran. Karena manusia punya sesuatu yang sifatnya fisik dan non fisik termasuk energi dan yang lain-lain. Ya mungkin saja bisa. Kalau kalau Sony sekarang kan tubuhnya masih 3 dimensi bahkan 4 dimensi mungkin ya. Tapi kalau Sony bisa dengan energi Sony bisa merekayasa tubuh ini menjadi energi misalkan, ya bisa aja. Jadi kemudian bisa hidup di dimensi atau dengan dimensi-dimensi yang lebih atau lebih banyak atau lebih rendah dari 3 dimensi, mungkin aja. Yang jelas semuanya ada nonan, ada prosesnya gitu, ada prosesnya. Gitu. Mimpi dimensi mana Kang? Nggak tahu saya terus terang harus diukur pakai meteran itu mimpi itu panjang lebar tinggi atau apa gitu. Tapi prinsipnya mungkin aja tapi ada prosesnya Son. Emang Sony mau bikin dimensi berapa? Ya, ente gitu Oh, sering so dengar, ganteng. pernah dengar gitu kan Bisa ada sih. yang ke dimensi 7 gitu kan, dimensi 8, cenah, cenah ya tadi Kang. Iya, iya bisa aja makanya tapi kan ada prosesnya tentu ya. Bisa saja. Tapi gini, dimensi yang lebih kompleks atau dimensi yang lebih sederhana biasanya bisa eksis di dalam dimensi yang lebih kompleks. Misalkan dimensi 2 bisa eksis di dimensi 3, tapi dimensi 3 tidak akan bisa eksis di dimensi 2. Karena kalau dimensi 3 biar jadi dimensi 2 dia harus menghilangkan satu ukurannya yang namanya tingginya atau panjangnya gitu ya. Tapi kalau dimensi 2 gambar, warna misalkan kan eksis di dimensi 3 bisa. Gitu. Jadi mungkin saja bisa seperti itu tapi pasti ada prosesnya. Dan kalau bicara energi dia lebih fleksibel. Dia bisa eksis dimensi berapa aja. Tapi tentu terbatas juga tapi saya nggak tahu dia terbatas sampai dimensi berapa. Gitu Son. Tapi Sony harus memahami beda antara dimensi dengan alam ya. Beda lagi alam itu. Alam itu tempat hidup, lingkungan, habitat alam itu. Ya, jadi sekarang Sony harus bisa membedakan alam manusia dengan dimensi manusia itu beda. Ya, alam itu habitat. Gitu Kang Sony. Oke, siap Kang, hatur nuhun. Sami-sami. Yuk, mangga yang Sok, lain. mangga. Tah. Jogja hadir Mas, ngumpet ini Oh iya. Oh, namanya beda lagi ya? di belakang anaknya. HP-nya Oh, iya kenceng. gimana? Siapa itu yang suka ngomong-ngomong ke kita itu siapa? Contohnya kalau kita pas sedih itu nanti kalau dirasain sedihnya nanti ada yang ngomong malah gitu aja sedih, malah gitu aja, masalah gitu aja.
gitu loh, Mas. Oh iya. Apa Ya itu? diri kita Ego, sendiri dan kenapa? dari ego atau dari pikiran itu? Dari pikiran, karena ego tidak bentuknya bukan obrolan, ego itu bentuknya kecenderungan sistem. Jadi yang obrolan itu kan kita tuh punya doktrin, punya pemahaman, punya pengetahuan, punya juga pemahaman kesemestaan di dalam tubuh itu sebenarnya ya. Nah, itu saling bertabrakan kadang-kadang di sebuah kejadian, misalkan kayak Mbak lagi sedih. Lagi sedih, pasti sadari sedihnya, tiba-tiba kesadarannya nongol kan yang dari kesemestaan, ah lu gitu aja, mewek payah lu kan gitu ya. Tapi kan kemudian ada lagi yang nafsunya, tapi kan enak mewek, nah gitu dan seterusnya. Itu obrolan itu adanya di pikiran, gitu. Kecuali kalau terdengar di telinga, jangan-jangan bukan pikiran tapi tetangga. Makanya kemudian digambarkan kan ya, digambarin ya, ada yang baik, ada yang jahat gitu kan ya, ada malaikat, ada setan gitu ya. Ya itu mah penggambaran saja, sejatinya tidak ada itu. Tidak ada setan, tidak ada yang namanya hantu atau jin ngasih tahu yang buruk gitu ya, terus ada malaikat ngasih tahu yang baik, enggak, itu mah simbol aja. Dan itu pun kan sudah doktrin bahwa eh, ada baik dan buruk, itu juga doktrin, padahal nggak ada baik buruk gitu. Oke, Ramai ya iya. kalau di otak, ramai ya di otak Mbak ya, banyak penghuninya. Kan kan rasa kan ganti-ganti gitu, Mas. Iya, Ganti-ganti langsung langsung ngeset 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 gitu. iya, canggih banget badannya ya, memang ya. Iya, Cok. badan kita kan canggih banget kan. Iya, 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 harusnya kita lebih canggih lagi dalam mengamatinya gitu. Jadi iya. nggak akan ada sedikit pun yang tersembunyi. Terus itu Mas, kadang kalau nggak ngerasain apa-apa gitu, kadang bahagia itu bahagianya dari mana itu saya nggak punya yang membahagiakan kayak uang atau apa kok saya bahagia. Itu apa? Begini, bahagia dan senang itu berbeda. Kalau Mbak punya uang itu senang namanya, bukan bahagia. Senang itu lahir dari apa namanya? Rasa senang itu lahir kan dari ego yang apa namanya menilai bahwa Mbak mendapatkan keuntungan karena punya banyak uang, hidup Mbak tidak terancam, makanya lahirlah senang. Tapi bahagia adalah kondisi netral. Bahagia adalah pada saat semua ada dan tidak ada yang lebih dominan. Gitu. Tidak ada yang lebih dominan di dalam diri Mbak. Misalkan nggak ada rasa sedih yang dominan, tidak ada juga rasa senang yang dominan, tidak ada rasa khawatir yang dominan. Jadi semuanya nggak ada yang dominan. Itulah yang namanya bahagia. Gitu. Jadi bahagia itu lahir bukan karena punya atau tidak punya. Bahagia itu ada pada saat tidak ada yang lebih dominan di dalam diri kita. Semua sama gitu. Jadi netral. Gitu, Mbak. Saat kita nggak ngerasain apa-apa, Iya, karena rasanya gini, rasanya gini. tenang itu berarti netral. Iya, jadi gini, pada saat kita merasakan senang, artinya kan rasa senang itu lagi dominan, lebih dominan daripada rasa yang lain, makanya kerasa gitu kan ya. Bener nggak? Iya, Kenapa kita betul. bisa melihat warna kuning dari sekian banyak warna? Karena kuning itu lebih dominan. Pada saat semua warna itu ada dan nggak ada yang dominan, ya nggak akan kelihatan apa-apa. Mungkin putih doang, kalau dicampur semua warna jadi putih doang gitu. Nah pun kita di dalam diri begitu. Yang kita rasakan sebagai rasa sekarang adalah sesuatu yang dominan di dalam diri kita. Misalkan rasa senang, dominan, kerasa, oh gue lagi seneng nih, karena rasa itu dominan. Atau gue lagi sedih nih, karena rasa itu dominan. Tapi pada saat tidak ada rasa yang dominan, ya kayak seperti nggak ngerasa apa-apa, biasa-biasa aja. Nah itulah bahagia. Netral namanya itu, begitu. Oke, makasih Mas. Paham ya? Ya, paham, paham. Netral itu kayak gitu. Pada saat tidak ada rasa yang dominan. Begitu. Bukan berarti nggak punya perasaan, tapi rasanya nggak ada yang dominan. Ya, ya.
Paham, Oke paham. ya, paham banget ya. Oke, terima Sip, kasih. thank Matur you nuwun. sama-sama. Lanjut. Ya, silahkan. Makin seru. Dim- Dimensi 5 itu ada apa aja, Kang? Yang saya tahu dimensi 5 itu panjang, lebar, tinggi, diagonal, dan waktu. Itu, Kang. Diagonal itu, Hah? diagonal itu maksudnya apa? Ya diagonal, garis diagonal. Garis diagonal, garis miring. Penghubung titik dan titik. Gitu kan, makanya ada volume. Gitu. Apa itu Ada semacam kok di koneksi? Google ini mah. Kenapa? Apa semacam koneksi? Bukan. Jadi gini Kang Febri, dimensi itu adalah sesuatu yang terbentuk dari ukuran-ukuran. Misal, kalau sesuatu itu hanya punya ukuran panjang dan lebar, maka dia 2 dimensi. Kalau sesuatu itu punya ukuran panjang, lebar, tinggi, itu 3 dimensi. Kalau sesuatu itu ada panjang, lebar, tinggi, dan diagonal, dia punya ruang. Itu 4 dimensi. Gitu. Jadi dimensi itu pemahamannya seperti itu. Kita selama ini memakai kata dimensi itu tidak tepat. Itu dimensi jin, dimensi alam bawah sadar, dimensi alam ruh, nah, gitu ya. Padahal itu bukan dimensi. Itu namanya alam atau habitat. Habitat itu ya tersusun dari tempat hidup lah, tersusun dari apa aja yang ada di tempat hidup. Itu habitat. Jadi kalau dimensi 5 yang saya tahu yaitu dia sesuatu yang punya panjang, punya lebar, punya tinggi, punya diagonal, dan punya waktu. Dan itu nggak ada hubungannya dengan koneksi atau non koneksi, itu mah physically, ukuran itu mah. Diagonal maksudnya berisi ya, Kang? Berisi. Iya, dia ada volumenya, Ah, iya. gitu. Oke, Kang. Terima kasih. Oke? Iya, Kang. Oke. Ya kalau untuk nambah pengetahuannya boleh baca di Google juga ada tentang dimensi itu untuk nambah-nambah pengetahuan mah. Penelitian-penelitian ilmuwan tentang dimensi-dimensi. Biar lebih jelas mungkin penjelasannya daripada yang saya jelasin. Yuk yang lain, mangga. Mungkin ada yang mau berkomentar, berpendapat. Tentang netral tuh, yang sering banget diomong-omongin netral. Paham nggak netral kayak apa? Silahkan yang lain, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau mau berpendapat, mangga. Mumpung masih ada waktu nih. Kalau nggak ada, boleh dibaca pertanyaan yang sudah ditulis, kan hari Sabtu ini ya. Oh iya boleh, siap. Teh Neng hadir, bisa dibantu Teh? Hadir. Woi, hadir Teneng. Gimana Ibu Dewan ini, Ibu Dewan Kircon? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan dari Kang Febri. Sok dibaca coba. Apakah sedalam kita menyadari tubuh sama dengan sedalam kita menyadari alam di luar diri? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak karena gini, alam diri atau maaf diri kita dan alam itu tidak sama. Walaupun dalam satu kesatuan ruang tapi tidak sama. Jadi bukan berarti pada saat kita sudah memahami diri langsung otomatis memahami alam semesta, ya enggak lah. Misalkan kita belajar menyadari diri, sudah ngerti, terus tiba-tiba kita bisa bikin kue bolu gitu kan, enggak. Enggak lah. Jadi kenapa hubungannya gimana? Hubungannya adalah gini, untuk bisa memahami alam semesta di luar diri, kita kan memakai tubuh kita sebagai gadgetnya. Nah, kita kenali dulu gadgetnya, bagaimana cara makainya, bagaimana cara proses kerjanya, dan seterusnya. Setelah itu baru kita pakai tuh.
untuk memahami apa-apa yang di luar tubuh gitu maksudnya. Jadi kalimat-kalimat yang siapa yang menyadari dirinya otomatis menyadari alam semesta karena semesta diri sama dengan semesta luar diri, tidak begitu Mas Bro, enggak kayak gitu. Itu mah hanya sebuah apa ya namanya ya sebuah ungkapan saja, padahal ya nggak sama. Kalau hukum dasarnya mungkin sama, yang namanya sebab akibat dan seterusnya mungkin sama, hukum dasarnya energi. Tapi kan bukan berarti sama segalanya gitu. Pedesnya mulut netizen kan nggak sama dengan pedesnya cabe. Begitu kan ya? Walaupun sama-sama pedes. Terus lanjut. Apakah perbedaan topeng-topeng di dalam diri dan perasaan akibat ego sehingga solusinya berbeda? Kalau topeng solusinya saya lepaskan kamu karena kamu bukan bagian dari diriku. Kalau perasaan solusinya hadirkan lawannya supaya menjadi netral. Apa bedanya? Apa bedanya padahal itu sama-sama sikap? Begini, bedanya yang namanya topeng adalah bentukan penyikapan. Gitu, itu lebih kompleks daripada sebuah rasa. Begitu. Jadi yang namanya topeng itu adalah bentukan penyikapan, itu lebih kompleks. Misalkan seperti ini, bagi orang-orang yang hidupnya terus tertindas gitu ya, untuk bertahan hidup dia harus merancang sebuah perilaku supaya dia bisa struggle. Nah, itu topeng. Gitu. Tapi kalau rasa ya sesuatu yang sifatnya mandiri satu-satu gitu. Begitu sih. Ya silahkan nanti dicari lagi secara mandiri biar paham. Nah, apa sih yang maksudnya saya lepaskan? Topeng itu nggak bisa dilepaskan. Yang bisa adalah dirubah bentuknya. Maksudnya dirubah bentuknya itu sudut pandang, tolok ukur, terus penyikapan yang tadinya sudah dibakukan itu dirubah. Begitu. Dirubah dengan cara merubah sudut pandang, merubah tolok ukurnya dan yang lain-lain. Kalau bisa tolok ukurnya adalah kenetralan, ya kita akan kembali ke diri kita sendiri yang memang aslinya adalah netral gitu. Makanya waktu itu pernah dibahas tentang kembali kepada fitrah. Nah, kembali kepada fitrah itu salah satunya adalah merubah sudut pandang, merubah tolok ukur, merubah penyikapan-penyikapan yang kita hasilkan dari entah itu kejadian, entah itu situasi, entah itu doktrin, entah itu pengetahuan dan yang lain-lain yang bukan berasal dari fitrah dirinya. Begitu mungkin. Lanjut. Gambaran masyarakat yang seharusnya itu seperti apa sih dari tugas hidup, pekerjaan, keadaan, dan rumah bersosial berbudaya? Ya silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Gitu. Jadi masing-masing punya tugas hidupnya, masing-masing bekerja sesuai dengan tugas hidupnya, tapi masing-masing juga menjalin kerjasama. Gitu. Misal begini deh, ada yang punya tugas ngumpulin duit, ya dia ngumpulin duit aja gitu. Tapi nanti dia bekerja sama dengan yang tugasnya ngurusin alam fokus ngurusin alam aja, nggak mikirin nyari duit. Nah nanti si yang tugasnya ngurusin duit membiayai si orang yang ngurusin alam, begitu. Nah itu silih asa, silih asih, silih asuh. Jadi nanti saling bekerja sama. Jadi nggak ada bos, nggak ada karyawan, tapi semua bekerja sama. Harusnya sih seperti itu. Seperti bagaimana alam ini bekerja atau tubuh ini bekerja. Tangan bekerja, kaki bekerja, sendiri-sendiri kan, tidak saling rebutan job. Otak bekerja, mata bekerja, gitu. Tapi kemudian saling, kan begitu, saling bekerja sama satu dan yang lain. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain, semua equal, semua sejajar. Kaki walaupun di bawah, dia kedudukannya sejajar dengan mata yang di atas. Begitu. Hanya job disk-nya saja yang berbeda. Nah itulah masyarakat tuh mestinya begitu gitu. Nah makanya terjadi nanti yang namanya pajajaran atau sesuatu yang sejajar. Begitu mungkin. Lanjut. Apakah menyadari diri sama dengan melakukan perjalanan astral terhadap diri?
Iya, bisa disebut begitu, bisa disebut seperti itu walaupun prosesnya tidak seperti itu gitu. Karena kalau astral menurut Ra itu adalah memperjalankan energi, sedangkan menyadari diri adalah mengkoneksikan kesadaran dengan tubuh kita. Begitu. Tapi memang itu astral. Astral itu artinya non fisik. Gitu. Tapi bukan proses astral yang sedang memperjalankan energi. Begitu. Lebih ke koneksi ya, Kang? Ya, mengkoneksikan kesadaran dengan tubuh kita gitu. Terus ada lagi? Apakah balas dendam itu termasuk hukum sebab akibat? Balas dendam. Ya tentu termasuk hukum sebab akibat. Tidak balas dendam pun termasuk hukum sebab akibat begitu. Tapi bukan berarti membalas itulah hukum sebab akibat. Bukan itu maksudnya hukum sebab akibat mah. Hukum sebab akibat artinya adalah sebuah proses di mana bahwa kalau ada sesuatu yang berproses maka akan melahirkan proses yang lain. Itu sebab akibat. Misalkan apa ya? Saya mencubit, timbul rasa sakit, timbul biru, timbul apalagi rasa tidak suka dan yang lain-lain. Saya menyimpan air di atas sesuatu yang panas akan menaikkan suhu air dan yang lain-lain. Itu sebab akibat. Gitu. Nah, balas dendam itu kan udah penyikapan. Tapi kan orang balas dendam itu kan karena ada sebabnya. Orang dendam itu kan ada sebabnya, akibatnya dendam. Nah, dendam itu menimbulkan akibat lagi, gitu kan gitu dan seterusnya. Jadi ya apakah itu hukum sebab akibat? Ya bisa iya, ya memang iya, semuanya itu ya kayak terikat hukum sebab akibat. Tapi dia bukan hukum. Si balas dendam itu bukan hukum sebab akibat, tapi dia contoh bagian dari proses sebab akibat. Begitu. Tapi kenapa kok milih balas dendam gitu kan? Kenapa enggak balas tidak dendam? Ya lah, ribut. Ya lanjut. Oke. Masih bingung dengan perbedaan kesadaran dan fokus. Tolong arahannya, Kang. Oke, fokus itu artinya adalah menyederhanakan pikiran atau mengarahkan pikiran sehingga lebih dominan kepada satu hal. Itu fokus. Gitu ya. Jadi yang namanya fokus atau konsentrasi itu adalah membuat pikiran kita lebih dominan kepada satu hal saja. Bukan berarti yang lainnya tidak ada, tapi yang misalkan kita lagi mikirin atau memfokuskan diri kepada tangan. Tapi otak kita terus saja berpikir, ya memang iya berpikir yang lain, tapi itu diabaikan supaya kita bisa lebih dominan memperhatikan tangan, itu fokus. Tapi yang namanya kesadaran adalah apa ya, mengetahui dengan pasti segala sesuatu, itu kesadaran. Nah, memang untuk mengetahui segala sesuatu kita butuh fokus sebagai salah satu unsur mekanismenya gitu. Begitu bedanya begitu. Siap. Berarti Ini ada kesadaran itu pertanyaan. fokus yang besar, Kang. Kenapa? Berarti kesadaran itu fokus yang besar. Bukan. Kesadaran itu bukan fokus yang besar. Fokus itu hanya sarana untuk mencapai kesadaran. Gitu. Salah satunya, itu juga baru salah satunya. Tapi kesadaran bukanlah fokus. Begitu. Nanti soalnya kalau kita sudah mahir berkesadaran, kita nggak perlu konsentrasi untuk melakukan itu. Kalau sudah terkoneksi benar antara kesadaran kita dan tubuh kita tuh nggak perlu konsentrasi. Kita bisa sambil ngelakuin apa saja dan semua berjalan wajar saja tanpa harus konsentrasi kepada tubuh gitu. Itu bisa. Nah, sekarang kita perlu konsentrasi diarahkan sama teman-teman Ra, itu kan karena kita belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya, misalkan kayak nerapi deh, atau kayak nyupir contohnya nyupir. Bagi orang yang baru belajar nyupir, dia kan sulit sambil ngobrol, harus fokus gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah jago nyupir, dia sambil ngobrol, sambil joget-joget tetap bisa. Nggak perlu fokus lagi yang gimana gitu. Nah, begitulah mungkin. Jadi kesadaran bukanlah fokus. Fokus hanya satu faktor dari sesuatu yang bisa untuk dipakai mencapai kesadaran.
Gitu. Cahaya suantenan teneng. Siap. Ada suaranya, Ada. Ini Kang. Ya, ada. Kang Rocky, punten izin bertanya, apa yang dimaksud dengan manusia dan memanusiakan, dan yang disebut manusia seutuhnya itu bagaimana? Kumaha tadi teh? Manusia dan memanusiakan. Kumaha? Apa yang dimaksud dengan manusia dan memanusiakan, dan yang Oh. disebut manusia seutuhnya? Oke, manusia kan wujudnya ya, objeknya ya. Manusia itu objeknya. Memanusiakan berarti memperlakukan sesuatu sebagaimana manusia. Itu memanusiakan kan. Iya. Nah, kalau manusia seutuhnya yang bagaimana? Ya yang seutuhnya manusia itu apa gitu. Manusia itu kan sesuatu yang terdiri dari fisik dan non-fisik. Yang tadi udah kita bahas panjang lebar. Kemudian fisik dan non-fisik itu haruslah bekerja sama mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tugas hidup. Kalau manusia belum menjalankan tugas hidupnya, ya dia belum menjadi manusia yang seutuhnya. Karena manusia adalah sebuah makhluk yang diadakan untuk menjalankan misi. Kalau misinya belum dipraktekkan, belum seutuhnya. Walaupun misalkan dia lahir, batin, dan segala macamnya sudah oke. Tapi dia belum menjalankan tugas hidupnya, belum menjalankan misinya, ya dia belum dianggap komplit. Begitu. Jadi jangan salah. Memahami manusia secara seutuhnya bukan hanya memahami faktor fisik dan non-fisiknya, tapi juga memahami fungsi manusia apa yang namanya tugas hidup atau blueprintnya. Begitu. Jud. Berarti yang belum bisa belum bukan manusia. Bukan manusia, tapi manusia yang belum seutuhnya. Begitu. Kang, apakah dimensi paralel kehidupan, apakah ada dimensi paralel kehidupan kita? Mungkin bukan dimensi paralel ya, tapi alam paralel. Ada. Jawabannya ada. Di mana Kang? Sok mangga teangan heula sorangan. Ada alam paralel itu. Kang, apakah kecerdasan manusia bisa diasah dari sudut pandang yang dirasakan? Kumaha? Maksudnya kumaha? Apakah kecerdasan manusia bisa diasah dari sudut pandang yang dirasakan? Sudut pandang yang dirasakan. Rada bingung abi nih. Tapi kalau masalah kecerdasan manusia bisa diasah, bisa. Dari sudut pandang yang dirasakan. Iya. Nah itu yang saya nggak begitu paham, sudut pandang yang dirasakan tuh maksudnya bagaimana? Ada lagi? Ini Kang. Bagaimana mengasah kecerdasan? Ntar dulu nih. Nah, mengasah kecerdasan. Bagaimana mengasah kecerdasan? Kecerdasan tidak bisa diasah dengan teori. Karena kecerdasan bukanlah teori. Kecerdasan adalah penyikapan, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ranah akal, bukan ranah berpikir. Begitu. Ya, terus para orang-orang membagi ada SQ, ada IQ, ada segala macam, ya itu boleh-boleh saja membagi seperti itu. Tapi yang namanya kecerdasan bergabungnya semua itu, yang namanya akal. Akal itu kan gabungan daripada pikiran atau logika, kemudian intuisi dan nurani lah gitu ya. Begitu-begitu. Nah, itu kecerdasan. Jadi bagaimana cara melatih kecerdasan? Ya harus dilatih semua, logikanya dilatih, nuraninya sering didengarkan gitu kan ya, intuisinya juga sering didengarkan gitu. Nah, kalau itu semua nanti kemudian dipakai untuk merumuskan satu penyikapan. Nah, itu kecerdasan. Cara melatihnya seperti itu. Jadi bukan dengan ngapalin buku misalkan, bukan. Itu mah ngapalin buku mah hanya memori, menghafal, bukan kecerdasan. Kalau dengan cara penyaluran hapan ke bagian-bagian di otak itu bisa enggak? Apa salah satunya itu Kang untuk melatih kecerdasan? Atau Gini, untuk merangsang kecerdasan? bukan. Jadi untuk merawat alat kecerdasannya yang namanya otak. Jadi jangan pikirin orang yang sering nyalurin ke kepala terus jadi tiba-tiba jadi bijaksana gitu. Enggak. Enggak juga.
Itu mah hanya untuk merawat dan apa namanya ya, merawat lah, lebih tepatnya merawat otak gitu. Untuk mencapai ke level cerdas ya tetap harus berlatih. Berlatih hawa panas bukan ya, berlatih mengaktifkan yang 3 unsur tadi. Oh, 3 unsur tadi, iya. Jadi jangan pikir sering nyalurin ke kepala terus jadi bijaksana, terus jadi cerdas emosionalnya, ya kagak juga. Gitu. Kang taunya kita kan tugas sebagai manusia itu bagaimana? Kang taunya kita akan tugas. Macana sing bener atuh kumaha sih? Karena bingung dah ya, Kang. Kumaha? Kang taunya kita akan tugas sebagai manusia itu bagaimana? Oh, cara taunya kali ya. Iya, iya kali. Oke, cara yang paling mudah, pertama kita perhatikan potensi yang ada di dalam diri yang dominan. Potensi itu ya minat, bakat, kecenderungan, kesukaan, dan seterusnya gitulah ya. Itu perhatikan mana yang paling dominan. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan alur hidup kita dari kecil sampai hari ini. Perhatikan gitu ya, kita tuh lebih banyak ngurusin hal apa, berkecimpung di bidang apa, dan seterusnya. Nanti dihubungkan tuh 2 hal itu. Nah, itu cara paling mudah begitu. Kalau kita misalkan saya punya potensi yang lebih paling dominan itu misalkan menggambar misalkan. Terus alur hidup saya dari kecil sampai hari ini saya kok berkecimpungnya di bidang ngecat, mewarnai. Oh, mungkin ya tugas hidup saya memang bagian mewarnai misalkan begitu. Nah, itu yang paling mudah dan paling awam lah seperti itu caranya. Ini dari Kang Arif lagi. Bisakah dilihat bedanya manusia yang sudah atau sedang menjalani tugasnya dan manusia yang tidak atau belum melaksanakan tugasnya? Ya susah ya kalau dari kasat mata susah. Susah lah kalau dari kasat mata. Tapi kalau dirasakan di dalam dirinya sendiri mungkin bisa. Mungkin yang saya alami ya, yang namanya begini. Kalau Teneng pernah kerja kan? Teneng pernah kerja enggak? Pernah lah ya. Pernah. Pernah kerja. Kalau kita orang lagi kerja, terus kita masuk ke tempat kerja kita gitu kan ya, di jam yang pas, pekerjaannya juga pas dengan job disk-nya, itu rasanya kan ya nyaman, enak gitu kan ya. Tapi kalau Teneng bagian nyapu tiba-tiba kok Teneng suruh nyupir kan tidak pas ya, itu nyaman gitu kan. Iya, iya. Nah gitu, jadi yang kerasa di diri sendiri begitu. Jadi hidup terasa lebih hidup lah, begitu. Tapi kalau orang lain, sulit juga sih ngelihatnya kalau orang lain gitu. Sulit lah. Kalau orang yang berkesadaran lebih mudah dilihatnya. Jadi orang yang berkesadaran atau tidak, itu lebih mudah dilihat. Tapi kalau orang yang sedang menjalankan tugas hidup atau enggak, ya itu sulit lah. Kalau untuk saya itu sulit. Enggak tuh kalau untuk yang lain mah. Karena itu nggak bisa dilihat kecuali dirinya sendiri yang tahu. Karena kan tugas hidup orang juga kita nggak tahu dia bertugas di bidang apa gitu kan. Terus Jadi bagaimana ngukurnya? tugas hidup itu tidak selalu yang merawat alam Oh atau tidak, yang tidak, sama sekali tidak. Manusia itu, potensi yang ada di diri manusia itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan hidup planet ini. Begitu. Jadi ada sosialnya, ada apanya segala macam lengkap. Gitu. Jadi kenapa begitu ya? Karena manusia bertugas merawat planet ini. Jadi semua kebutuhan planet ini tercukupi oleh semua yang ada di planet ini gitu loh. Jadi kita ini berada di sini memang untuk merawat planet ini. Ya planet ini kan bukan hanya alamnya, ada orangnya, ada pohonnya, ada binatangnya. Makanya ada kan orang yang lebih cenderung jadi dokter binatang daripada dokter orang kan begitu ya? Iya. Karena mungkin secara potensi yang ada di dirinya lebih cenderung kepada merawat binatang. Ya tugas hidupnya memang merawat binatang. Begitu. Seperti misalkan petani itu juga termasuk tugas hidup. Kalau memang potensi paling besarnya itu bukan karena terpaksa gitu ya. Ya iya dia tugas hidupnya di bidang
penyedia panganan gitu ya misalkan gitu. Ada yang kecenderungannya bikin kue, ada yang kecenderungannya bikin masakan. Kan begitu. Jadi intinya potensi atau tugas hidup manusia itu melingkupi segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan planet ini. Karena memang kita bertugas untuk merawat planet ini. Gitu. Yang namanya planet bukan hanya buminya, bukan hanya tanahnya, bukan hanya udaranya, tapi ya manusianya, ya alamnya, ya alam di situ kan artinya ada pohon, ada macam-macam. Makanya ada orang kan yang ahli pohon ya, yang Iya. namanya apa sih itu? Yang ahli-ahli pohon tuh apa namanya gitu? Ada Apa? orang juga yang kerjaannya ngegali sejarah gitu kan ya, peneliti, nah naonan pikir-pikirnya, tapi kan ya dia sukanya begitu gitu kan. Iya, iya. Jadi lengkap. Mungkin di balik itu ada manfaatnya untuk Pasti ada gitu ya, manfaatnya. Ya akhirnya kita jadi tahu sejarah, tujuannya. kita jadi tahu bagaimana dulu gitu kan. Iya, Ya gitu. Jadi tugas hidup itu sangat luas sesuai dengan kebutuhan kehidupan di planet ini gitu. Jadi bukan hanya ngurusin alam. iya. Dulu saya pikirnya gitu, tugas alam itu ya, tugas hidup itu ya ngurus alam gitu, apa Ente yang ngurus berhubungan. entong deh, tugas hidup. Gitu. Ada Jawab lagi pertanyaan yang pertanyaan lain. atau yang lain silakan. Kang, apakah alam paralel kita di sana bisa mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang ini? Di mana Tergantung. Gimana Sob? Lengkapin dulu. ya itu satu, terus ada lagi, di manakah dimensi ruh dan rob yang ada di dalam diri kita? Bagaimana cara yang efektif untuk mengkoneksikannya? Satu-satu pertanyaannya deh, Poho. Apa yang pertama? Alam paralel kita di sana bisa mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang di sini, katanya gitu. Tergantung diakses apa enggak gitu. Kalau nggak diakses ya napsi-napsi berjalan sendiri-sendiri. Tapi diakses juga buat apa sih sebenarnya gitu. Kenuelah, contoh gini deh. Contoh begini. Alam hayal. Hayalan kita jadi presiden misalkan gitu ya. Mm. Itu kan ada dimensinya, ada ruangnya sendiri, bukan dimensi, maaf. Ada ruangnya sendiri. Namanya hayal, dunia hayal kan. Hayalan bisa mempengaruhi kita enggak? Bisa, Bisa kalau diakses ya. iya. Iya kan? Teh Neng juga butuh ngehayal kan untuk menikmati rokok. Kalau yang dinikmati faktanya rokok nggak enak kan, getir. Iya, Tapi kan alam hayal Teh Neng yang kemudian memunculkan rasa nyaman, rasa enak dan seterusnya. Dan itu bisa mempengaruhi kalau diakses. Coba Teh Neng sekali-kali merokok dengan kesadaran yang utuh, dirasakan rasa rokok, datengin nah pasti. enggak. Gitu kan ya? Iya. Bener tuh. Gitu. Jadi ini sisirian wae jika kerbahagia wae. Jadi apakah alam paralel bisa mempengaruhi kehidupan kita? Ya sangat tergantung diakses apa tidak. Saya pernah menunjukkan kepada seseorang alam paralel saya pada saat saya akses. Saya suruh merasakan vibrasinya. Gitu. Nah begitu. Jadi ya tergantung. Kalau bisa mempengaruhi apa tidak tergantung. Tapi saran saya mah nggak usah main-main dengan alam paralel. Saran saya mah nggak usah, karena sulit sekali untuk mengetahui itu betul-betul paralel dirinya, atau nanti ada energi-energi lain yang menyamar atau pura-pura jadi gitu loh. Misalkan jin atau apa gitu. Itu sulit, jadi memang mending janganlah ngurusin yang realitas aja dulu. Kayak Teh Neng bayar pinjol aja dulu lah. Siap. Yang kedua apa tadi? Di manakah dimensi ruh atau rob yang ada di dalam diri kita? Bagaimana cara yang efektif untuk mengkoneksikannya? Pertama, Rob tidak berada di dalam diri kita, tapi kita berada di dalam Rob. Itu pertama. Terus ruh ya ada di diri kita di dalam sel. Gitu. Bagi cara mengkoneksikan dengan apa? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara mengkoneksikannya? Mengkoneksikan dengan apa?
gitu. Roh itu atau roh. Hah? Non? Ya mungkin dengan ruh, Apanya yang dikoneksikan dengan ruh? nggak tahu. Ada lagi, lanjut. Kan di kampung saya ada satu wilayah yang dimana kalau ada orang berjualan yang pertama kali masuk ke desa, pandangan orang yang berjualan di wilayah tersebut ramai toko dan bangunan bagus, padahal aslinya hanya wilayah perkebunan saja. Apakah ini ada hubungannya dengan terbukanya portal atau bukan? Kuma orang ulangi ai masalah nu pelik teh rada ngeleg saya. Sok kumaha? Baca lagi Di, kam- pelan-pelan. Tong bari di sisirian kampung saya di ada kampung saya. satu wilayah yang dimana kalau ada orang berjualan yang pertama kali masuk ke desa, pandangan orang yang berjualan di wilayah tersebut ramai tokonya, ramai toko dan bangunan bagus, padahal aslinya hanya wilayah perkebunan saja. Apakah ini yang ada hubungannya dengan terbukanya portal atau bukan? Oh, mungkin Oh gitu. Jadi orang kalau dagang ke misalkan ada tukang es masuk ke kampung saya. Nah, ya. tukang es ini baru pertama kali masuk ke kampung saya gitu ya. Nah, yang dia lihat menurut pemandangan dia adalah sebuah kota yang keren gitu ya. Padahal Iya, mah cubluk gitu kan. cupluk. Apakah apakah itu terbukanya portal? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja itu manipulasi yang dilakukan oleh jin sekitar, bisa saja. Bisa saja. Jadi apakah terbuka portal ya belum tentu, harus diuji dulu gitu. Bagaimana cara ngujinya? Tak etan rada susah teh euy. Harus karena kalau terbuka portal itu artinya kita kan memasuki apa ya, dimensi yang berbeda atau ruang yang berbeda kan. Kalau ruangnya di ditu keneh, di situ-situ keneh, hanya visualnya yang berbeda, memang bisa saja manipulasi yang dimasukkan ke otak. Gitu. Kan penglihatan juga ujung-ujungnya mah di otak ya, Iya. bukan di mata. Begitu. Misalkan Teh Neng ngelihat rokok, kelihatannya kayak daging ayam gitu kan di otak. Wah, enak banget nih gitu kan. Jadi mungkin kalau wujudnya begitu sih lebih mungkin kondisi otak yang dipengaruhi oleh ya mungkin biasanya jin sih yang kayak gitu yang mempengaruhi mah. Kalau energi-energi yang ada di alam jarang sih. Kecuali dia bisa melihat orang ini bisa menangkap misalkan masa lalu alam tersebut di situ dan seterusnya gitu. Tapi kalau portal biasanya nggak begitu. Kalau portal biasanya berpindah ruang. Biasanya, tapi ya harus dibuktikan dulu. Ada lagi? Bagaimana cara tuyul mengambil uang? Cara menangkalnya bagaimana? Ternyata orang can pernah ningali tuyul sebenarnya. Sebenarnya saya belum membuktikan sendiri ya. Tapi kata teori, ini kata teori. Teori menurut Kang Diki. Ya, saya belum pernah lihat tuyul nyuri, jujur. Tapi kalau menurut teori Kang Diki, almarhum, bahwa salah satu kemampuan tuyul itu kan katanya dia bisa memedar molekular. Jadi benda dipedarkan, dilepaskan ikatan molekularnya menjadi energi, kemudian nanti di suatu tempat diikatan kembali sebagaimana ikatan sebelumnya. Jadi uang lagi di satu tempat yang lain, katanya begitu. Nah, menangkalnya bagaimana? Asupkeun ka bangra moal kapaokan ku tuyul. Nya tenengnya, buktinya di ATM nggak ATM mah teh dipauk aman. tuyul. Nah, di ATM teh. Non? Nah, ya kenapa uang yang ada di ATM tuyul nggak bisa ambil? Teuing teh nggak tahu juga, saya belum pernah ngobrol masalah tuyul tentang kenapa di ATM nggak diambil padahal banyak ya. Mungkin dosa kalau yang di ATM mah. Ya, Ya, ada satu informasi lagi katanya sih ini katanya ya. Karena saya belum pernah ngelihat tuyul aslinya gitu.
Katanya sih tuyul tidak bisa eksis di ruang hampa udara dalam waktu tertentu gitu. Dia katanya sih mati gitu. Jadi coba aja deh masukkan uang ke ruang hampa gitu. Nanti ente lengit ku tuyul ku budak. Jujur kalau masalah tuyul saya tidak punya informasi banyak ya. Ya kayak gitu deh. Ya, yang lain yang jangan tuyul. Kang, apakah alam jin itu bisa berpindah-pindah? Sebab ada cerita di kampung saya di lokasi tersebut sering ada bunyi eh, lesung tiap malam Jumat saat tempat itu masih Kela, ada. kela, 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 otak saya rada gak bener nih. Bunyi langsung setiap malam Jumat ya. Terus. Saat tempat itu masih ada, tapi sekarang udah ramai penduduk. Begini, kalau alam jin ya alam jin yang nggak bisa pindah-pindah, tapi eksistensi jin yang bisa pindah-pindah. Alamnya ya tetap aja di alam jin gitu. Cuman eksistensinya yang pindah-pindah. Kayak kita lah, transmigrasi kan alamnya tetap aja begini. Kitanya eksistensinya di pulau mana, di mana pindah-pindah gitu kan. Begitu. Jadi alamnya mah tetap, tapi eksistensinya bisa pindah-pindah. Oh, eksis. Oh, iya, iya, iya. Eksisten lain nyanyi, lain eksistensi ya mah lain grup band. Iya. Ada lagi? Nggak ada, udah sih. Udah, oke. Dari yang lain mungkin masalah tadi pembahasan kita tentang dimensi-dimensi di dalam diri yang saya juga rada lupa tadi saya ngomong apa aja. Karena kalau saya ngomong itu nggak pernah ada catatan ya. Saya itu kalau ngomong ngacapruk begitu saja. Jadi ya mohon maklum kalau rada lupa gitu. Karena saya nggak pernah ada catatan, nggak pernah ada nginget-nginget apa-apa, nggak ada persiapan apa-apa. Jadi langsung aja ngomong saat itu gitu. Jadi ya diinget-inget aja ya. Ini kan Sok ada sok ada mangga. bukan pertanyaan tapi pernyataan atau testimoni gitu. Awalnya dari Kang Den Guspur. Awalnya saya sulit untuk merasakan tubuh apalagi konsisten. Lama-lama saya bertahap bisa sedikit-sedikit. Saya terinspirasi dari novel Arkitirema. Ketika beliau sedang memasuki tempat yang udaranya penuh racun, beliau menggetarkan selnya seluruh tubuh sehingga beliau bisa beradaptasi. Nah, walaupun saya baru bisa menghayal bahwa saya melakukan menggetarkan sel tubuh, kerasa bedanya. Saya belum tahu pasti bahwa itu berhasil atau tidak, tapi efek melakukan itu terasa ada yang beda dan otomatis saya fokus merasakan keberadaan tubuh itu. Sekedar berbagi pengalaman. Gimana Kang tanggapannya? Iya, karena tubuh itu mereaksi semua yang ada di dalam pikiran, termasuk hayalan. Jadi orang halusinasi pun itu tubuhnya merespon. Begitu. Misalkan kita ngebayangin makan yang asam, air liur keluar. Padahal menghayal itu kan. Teh Neng ngehayal naik gunung, ngap-ngapan. Gitu. Jadi terus bagaimana Kang untuk memagari diri dari menghayal? Yaitu dibuktikan harus ada pembuktian, harus ada orang lain yang bisa mendeteksi misalkan gitu ya, atau sharing dengan orang lain gitu. Tapi saran saya sih ya terus saja dulu kalau memang itu dirasa ada efeknya, terus dan perhatikan apa yang terjadi di tubuh. Tubuh itu termasuk pikiran. Apakah ini hasil kerja pikiran atau yang namanya hayalan, atau memang realita kita bisa menggetarkan sel? Dari dulu sekali saya sudah berteori bahwa salah satu cara kita mendapatkan energi itu bukan hanya dengan latihan nafas, tapi dengan menggetarkan sel. Ingat nggak saya ngomong kayak gitu dari dulu? Ingat. Ingat ya. Tapi bagaimana proses menggetarkan sel? Ya kita harus mengetahui keberadaan sel dulu. Harus ketahui mana sel tuh. Terus bagaimana menggetarkan? Kan menggetarkan itu bukan berarti ngegibrig. Kayak digibrigen deh. Bukan begitu, tapi bagaimana caranya ya udah sok mangga dilanjutkan Kang Den Gusdur. Lanjutkan saja sambil terus diteliti sampai nanti menemukan oh ini, oh begini, oh begitu. Gitu. Itu Teneng. Ya. Udah nggak ada. Mungkin
Tapi waktunya udah habis ya, udah jam Udah habis 9. ya? Satu orang saja lagi yang mau berdiskusi. Satu lagi aja. Karena sebenarnya saya merasakan banyak sekali orang ingin ngomong tapi direm-rem nih. Pada ngerem. Sieun gitu. Udah saya mau kumaha ada mau neluh saya oge atuh. Moal sih, tapi paling dicentang cariosan. Enggak lah, itu mah pikiran teneng. Gimana ada? Mangga? Ya, Silahkan. mangga. Ya silahkan penanya terakhir sebelum ditutup nih. Silahkan. Tentang dimensi diri atau apapun lah. Sok daripada nanti ke bawah mimpi nggak bisa tidur. Mangga, terakhir. Terus tadi obrolan Kang Pepi tentang menyingkat waktu nggak bisa ya, waktu tidak bisa disingkat. Hehe, ayo saya dicarekan. Waktu tidak bisa disingkat, waktu gitu-gitu kene. Oh ya benar, itu masalah pemilihan kata. Kesempatan yang bisa dipersingkat mah. Ya betul. Ya ada nggak ini? Ayo. Kalau nggak kita simpulkan saja ya, Kang Pep. Oh iya, mangga Kang, siap. Oke, kita simpulkan saja ya obrolannya bahwa sekali lagi tujuan kita memperhatikan dan mengenal tubuh kita adalah supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan tubuh ini. Memanfaatkan untuk apa? Ya untuk sesuai fungsinya. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat tangkap dan alat cerna untuk memahami hal-hal di luar tubuh kita yang kita sebut sebagai alam semesta ini dan segala isinya, termasuk di situ ada eksistensi Tuhan dan ketuhanan. Karena Tuhan dan ketuhanan itu berbeda ya. Nah, tapi untuk bisa kemudian dipakai sampai level itu, kita betul-betul harus bisa memahami kinerja, cara kerja, apa aja yang terjadi di dalamnya. Jangan sampai apa-apa yang terjadi di dalamnya itu malah menipu kita sendiri. Misalkan hayalan, pikiran, perasaan, dan seterusnya. Itu bisa menipu kita sendiri. Seperti misalkan kita pikir manusia itu harus bisa merasakan senang, sedih, marah, dan gitu-gitu ya. Kita pikir seperti itu kan, enggak, padahal itu tipuan semua. Sejatinya manusia ya mestinya netral gitu, mestinya walaupun saya juga belum, masih jauh dari netral, tapi mestinya kita berupaya. Nah, proses menyadari proses yang ada di tubuh itu adalah upaya kita untuk bisa agar kita bisa mengendalikan semua unsur, terutama perasaan, agar tidak ada yang lebih dominan daripada yang lain. Akhirnya kita bisa bahagia. Karena pengertian bahagia adalah pada saat semua rasa di dalam diri kita tidak ada yang lebih dominan. Efeknya seperti nggak ngerasa apa-apa. Nah itulah netral. Jadi netral adalah pada saat tidak ada rasa yang lebih dominan daripada rasa yang lain. Pada saat rasa ingin tidak lebih dominan daripada tidak ingin. Pada saat rasa marah tidak lebih dominan daripada tidak marah. Pada saat rasa suka tidak lebih dominan daripada rasa tidak suka, dan seterusnya. Itulah netral. Jadi netral bukan berarti tidak berperasaan, tapi tidak ada yang lebih dominan. Rasa sukanya tidak lebih dominan daripada rasa tidak sukanya. Pun sebaliknya gitu. Nah, itulah gunanya kita, tujuannya kita memahami tubuh ini. Terus apabila ada omongan-omongan orang atau teori-teori yang lain yang mengatakan batin, kebatinan, dan yang lain-lain, sebenarnya itu hal yang sederhana. Batin itu hanya sesuatu yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Gitu. Kalau kita betul-betul bisa memahami tubuh ini, jadi nanti kita paham sebenar-benarnya paham tentang apa-apa yang orang sampaikan, misalkan batin, wah kebatinannya kacau, stres gitu ya, kebatinannya kacau ya karena pikirannya dan perasaannya lagi kacau, atau salah satunya lagi kacau. Jadi nanti kita tidak terombang-ambing, kita tidak bingung sendiri dengan teori-teori di luar sana yang beraneka ragam. Kalau kita benar-benar sudah bisa memahami tubuh kita sendiri, begitu. Berkait dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam diri, silahkan dicari lagi. Mungkin saja yang saya sampaikan itu tidak lengkap, mungkin saja salah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya temui di dalam proses saya memahami.
Jadi tidak mewakili teori siapapun dan teori apapun. Kalau bisa mas saya mah jangan dipercayalah. Mending dicari sendiri saja. Dicari sendiri benar gitu ada ini, benar itu ada itu, benar ini prosesnya begitu dan seterusnya. Jangan percaya sama saya. Saya juga nggak percaya sama diri saya sendiri gitu. Buktinya saya terus saja mencari lagi. Kata Iwan Fals mah bertanya terus bertanya gitu ya. Nah, yang paling penting nanti ujungnya adalah kita betul-betul bisa menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Manusia yang bukan hanya secara wadag dia hadir, secara fisik dia ada, secara non fisik ada, tapi secara fungsi dia berfungsi. Begitu. TV misalkan setrika, kita punya setrikaan, bisa nyala, bisa ini, tapi nggak pernah dipakai, ya nggak sempurna dia jadi setrika. Karena setrika harus ada fungsinya, pun manusia. Hidup, bernafas, pintar, cerdas, dan segala macam, tapi kalau tidak berfungsi, ya belum manusia seutuhnya. Nah, makanya selain kita menyadari diri dan unsur-unsurnya, salah satunya adalah berfungsi nanti yang lebih penting. Bagaimana kita berfungsi? Ya harus tahu fungsinya. Fungsinya ada di mana? Tersimpan di dalam diri kita sendiri. Nah, begitu. Fungsi itu yang namanya tugas hidup. Nah, terus tadi berkait pertanyaan, bagaimana sih masyarakat yang semestinya? Masyarakat yang semestinya seperti tubuh ini. Berbeda-beda, berpisah-pisah, tapi tidak terpisah. Saling bekerja sama. Saling terjadi kesejajaran. Begitu. Ya mungkin hanya itulah Kang J yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau bisa mah jangan dipercaya, tapi hanya sebagai menjadi trigger untuk berpikir kembali, untuk mencari kembali. Sekali lagi, mohon jangan dipercaya. Mungkin itu aja Kang J, mohon maaf atas yang ketidaknyamanannya dan terima kasih masih mau bergabung di sini. Sampurasun, wilujeng wengi kasadayana. Yes. Rampe. Ya, atur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materi diskusi malam ini tentang dimensi di dalam diri. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Rocky ya, apa itu dimensi, apa itu alam. Harapannya kita sudah tidak lagi memahaminya secara kurang tepat begitu. Bisa membedakan apa itu alam, apa itu dimensi kan. Seperti yang Kang Rocky sampaikan, dimensi itu adalah ukuran ya. Nah, jadi ukuran itu sesuatu yang terukur, yang bisa diukur. Kalau alam itu adalah tempat hidup, habitat dan sebagainya gitu. Kembali kepada dimensi yang ada di dalam diri, maka silahkan bisa digali lagi oleh masing-masing, baik itu dimensi yang di dimensi fisiknya atau dimensi non fisiknya ya begitu. Tambah sedikit tentang misalnya ada yang selama ini ada yang pernah berbicara dimensi frekuensi kan begitu. Frekuensi itu adalah getaran mungkin ya yang saya baca itu kan adalah getaran dalam satu waktu begitu. Getaran itu nanti akan ada panjang gelombangnya. Nah, itulah kan panjangnya itu kan yang bisa diukur kan. Nah, itulah dimensi frekuensi kan secara singkat seperti itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang seperti apa begitu kan. Makanya bisa diukur tuh frekuensi juga. Nah, silahkan akhirnya kita kalau mau masuk ke dalam diri tadi, kalau yang fisiknya mungkin mudah mengukurnya. Nah, non fisiknya itu yang mungkin harus kita dalami lagi. Silahkan masing-masing bereksperimen, silahkan masing-masing ini lagi mendalami lagi. Termasuk saya pribadi juga harus selalu mendalami lagi. Ya begitulah untuk diskusi malam ini. Terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah hadir. Untuk hari Minggu besok ada latihan olah nafas ya jam 11 ya. Yang di Bandung silahkan bisa mengikuti secara offline, bisa langsung datang ke lapangan Pindad ya, bisa menghubungi Teh Nila. Kalau yang di luar kota bisa mengikuti secara online di grup Telegram ini. Sekian, saya tutup dulu ya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.